Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Aljabarullah, stambuk F55118210. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi API Gateway Microservice. Nah, definisi API Gateway adalah aplikasi atau server yang bertindak sebagai single entry point pada sistem yang kita bangun. Dalam hal ini adalah aplikasi yang kita bangun dengan arsitektur microservice. Selain itu, API Gateway juga bertindak sebagai middleware, sehingga sistem internal yang kita bangun di belakangnya bisa kita enkapsulasi. API Gateway juga bisa kita beri tanggung jawab lain seperti login, authentication, rate limited, caching, transforming, dan load balancing. Nah, microservice merupakan suatu strategi untuk membagi suatu proyek besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola sesuai dengan fungsinya. Setiap komponen dapat dikembangkan dan diterapkan secara independen sebagai layanan modular kecil. Dengan begitu, microservice membantu perusahaan menciptakan layanan yang lebih baik dan merespon kebutuhan bisnis dengan lebih cepat. Contoh API Gateway. Yang pertama adalah NGINX. Nah, NGINX sebagai API Gateway adalah ia dapat melakukan peran itu sekaligus bertindak sebagai proksi balik, penyeimbang beban, dan server web untuk lalu lintas HTTP yang ada. Jika NGINX sudah menjadi bagian dari tumpukan pengiriman aplikasi Anda, biasanya tidak perlu menerapkan API Gateway terpisah. Namun, beberapa perilaku default yang diharap dari Gateway API berbeda dari yang diharapkan untuk lalu lintas berbasis browser. Oleh karena itu, kami memisahkan konfigurasi gerbang API dari konfigurasi yang ada atau yang akan datang sebaliknya untuk lalu lintas berbasis browser. Nah, yang kedua adalah Apache HTTPD. Nah, server HTTP Apache atau server web Apache adalah server web yang dapat dijalankan di banyak sistem operasi yang berguna untuk melayani dan memfungsikan situs web. Protokol yang digunakan untuk melayani fasilitas web ini menggunakan HTTP. Yang ketiga adalah Kong, merupakan open source API Gateway yang digunakan untuk orchestrator microservice yang menyediakan fleksibilitas sebagai abstraction layer. Kong ditulis dengan bahasa pemrograman Lua dengan berjalan di atas NGINX. Ketika kita membangun aplikasi mobile, web, ataupun IoT misalnya, maka Kong yang akan bertindak sebagai API Gateway untuk berkomunikasi dengan service internal yang kita bangun. Netflix Joule. Joule Server adalah aplikasi API Gateway. Ini menangani sebuah permintaan dan melakukan perutaian dinamis aplikasi layanan microservice. Berfungsi sebagai pintu depan untuk semua permintaan. Ini juga dikenal sebagai edge service. Joule dibangun untuk mengaktifkan perutaian dinamis, pemantauan, ketahanan, dan keamanan. Itu juga dapat mengarahkan permintaan ke beberapa grup Amazon Auto Scaling. Spring Cloud Gateway. Nah, Spring Cloud Gateway adalah implementasi API Gateway oleh tim Spring Cloud di atas ekosistem Reactive Spring. Spring Cloud Gateway menyediakan library untuk membangun gateway API di atas Spring dan Java. Ini menyediakan jarak yang fleksibel untuk permintaan perutaian berdasarkan sejumlah kriteria, serta berfokus pada masalah lintas sektoral seperti keamanan, ketahanan, dan pemantauan. Nah, apa sih keuntungan dari API Gateway ini? Keuntungannya yang pertama adalah lebih aman karena satu gerbang. Kedua, service tidak perlu mengimplementasikan proses autentikasi, cukup dilakukan API Gateway. Tiga, API Gateway juga bisa digunakan sebagai load balancer, yaitu sebagai distribusi lalu lintas jaringan atau aplikasi yang metodis dan efisien di beberapa server dalam sebuah inti server. Yang keempat, bisa digunakan sebagai rate limiter, yaitu digunakan untuk mengontrol jumlah lalu lintas masuk dan keluar atau dari jaringan, bisa digunakan sebagai pengaman sehingga error dari service tidak terekspos. Nah, kesimpulan dari PowerPoint ini adalah
API Gateway merupakan pemrograman yang berada di depan Application Program Interface yang menangani terjemahan protokol. Solusi API manajemen pada umumnya juga berfungsi sebagai API Gateway yang bertindak sebagai gatekeeper untuk sebuah API dengan menegakkan kebijakan dan permintaan keamanan API yang relevan serta menjamin keamanan. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.